Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Syarah Matan Isawuji yang ditulis oleh Syekh Husamuddin Al-Kati. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait pembagian lafaz. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa lafaz itu terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan mufrad, yang kedua disebut dengan mu'allaf. Nah, sekarang akan menjelaskan bentuk-bentuk dari mufrad. Apa saja bagian-bagian dari mufrad itu? Atau ada berapa bentuk dari kategori mufrad itu? Wa qauluhu, dan adapun perkataan musannif yaitu Syekh Asiruddin Al-Abhari, yaitu la yuradu bil juz'i minhu dalalatun ala juz'i maknahu sadikun, ini menjadi khabar dari qauluhu. Sadikun ialah mencakup ala arba'ati aksamin, atas 4 bagian. Ketika mendefinisikan mufrad, Syekh Asiruddin Al-Abhari mengatakan la yuradu bil juz'i minhu dalalatun ala juz'i maknahu. Definisi dari mufrad ini mencakup kepada 4 bentuk atau 4 bagian. Apa saja? Al-awwalu, adapun yang pertama, alla yakunah ialah tidak ada, lahu ialah bagi lafat, juz'un aslan apa bagian, aslan sama sekali. Nahu ki alaman, contohnya seperti lafat ki alaman sebagai nama diri atau nama seseorang. Bentuk dari mufrad yang pertama yaitu adalah lafat yang tidak memiliki bagian-bagian yang menyusun lafat itu. Lafat itu hanya terdiri dari satu bagian huruf saja. Ini adalah bentuk mufrad yang pertama. Contohnya seperti apa? Seperti ki. Ki ini terdiri dari satu huruf, yaitu qaf. Karena itu ki ini disebut dengan mufrad. Di dalam kitab mantik yang lain, biasanya contoh yang disebutkan itu adalah seperti hamzah istifham a. Hamzah istifham itu hanya terdiri dari satu huruf saja, yaitu a. Nah, hamzah istifham ini termasuk bagian dari mufrad dengan bentuk yang pertama, yaitu yang tidak memiliki bagian-bagian sama sekali. Wasani, dan adapun yang kedua, ayyakunah ialah ada, lahu ialah bagi lafat, juz'un apa bagian, wala makna lahu dan tidak ada makna apa makna, lahu ialah bagi juz'u. Nahu contohnya Zaidun Zaid, alaman sebagai nama diri atau nama seseorang. Bentuk mufrad yang kedua yaitu lafat, di mana lafat ini memiliki bagian-bagian yang menyusun lafat itu.
Cuman bagian-bagian yang menyusun lafal itu tidak memiliki makna. Contohnya lafaz Zaid. Lafaz Zaid itu terdiri dari tiga bagian, yaitu Zai, Ya, dan Dal. Zaid ini merupakan nama bagi seseorang. Nah, itu adalah maknanya dari lafaz Zaid, yaitu digunakan atau menunjuk kepada hayawanun natik al-mutasyakhis al-musamma bizaid. Al-musamma bizaid. Ini adalah makna dari lafaz Zaid. Bagian-bagian yang menyusun lafaz Zaid ini tidak memiliki makna. Zai tidak memiliki makna tersendiri. Ya tidak memiliki makna tersendiri. Dal juga tidak memiliki makna tersendiri. Baru gabungan dari tiga huruf ini, baru ini memiliki makna. Apa maknanya dari lafaz Zaid sebagai sebuah nama? Yaitu maknanya adalah al-insan al-musamma bizaid atau zatul insan al-musamma bizaid, individu manusia yang diberi nama dengan Zaid. Itu adalah bentuk mufrad yang kedua. Yang ketiga, wasalisu dan adapun yang ketiga, ayyakunah ialah ada, lahu ialah bagi lafat, juz'un apa bagian, zu makna yang memiliki makna. Lakin akan tetapi la dulu tidak menunjukkan apa juzu ini, juz'un zu makna ini, alaihi alaihi atas juz'i maknahu. Jadi kembali ini kepada ya kepada ini ya juz'i maknahu. Domir yang ada di lafaz alaihi kembali kepada juz'i maknahu. Nahu Abdullahi, contohnya lafaz Abdullah alaman sebagai nama diri atau nama seseorang. Lianna maknahu karena sesungguhnya apa maknanya Abdullah syakhsun ialah individu muayyanun yang tertentu. Bentuk lafaz mufrad yang ketiga yaitu adalah lafaz yang mana lafaz ini memiliki bagian-bagian yang membentuk lafaz itu. Nah, bagian-bagian ini memiliki makna. Jadi perbedaan antara yang kedua dan yang ketiga ini, kalau yang kedua itu lafaz memiliki bagian, cuman bagian-bagiannya tidak memiliki makna. Yang ketiga, bagian-bagian yang membentuk lafaz ini memiliki makna. Akan tetapi la yadullu alaihi, namun bagian-bagian lafaz yang memiliki makna itu tidak menunjukkan kepada bagian makna ya, tidak menunjukkan kepada bagian makna dari makna keseluruhan lafaz itu. Itu maksudnya. Biar lebih jelas kita ke contoh karena ini agak rumit penjelasannya. Seperti lafaz Abdullah. Abdullah sebagai sebuah nama maknanya adalah zatul insan al-mutasyakhis al-musamma bi Abdullah, yaitu manusia atau individu manusia yang diberi nama dengan Abdullah. Itu adalah makna dari Abdullah sebagai sebuah nama. Abdullah ini tersusun dari dua bagian. Bagian pertama adalah abdu, bagian yang kedua adalah Allah. Abdu memiliki makna. Apa makna dari lafaz abdu? Yaitu al-ubudiyah, penghambaan. Allah memiliki makna juga. Apa makna dari Allah? Yaitu al-zat al-wajibul wujud. Akan tetapi meskipun abdu Allah memiliki makna, tetapi lafaz abduh dan Allah ini tidak menunjuk kepada bagian makna dari keseluruhan makna Abdullah sebagai sebuah nama. Sekali lagi, ya, makna Abdullah sebagai sebuah nama itu adalah Dzatul Insan al-musamma bi Abdullah atau hayawanun natik al-mutasyakhis al-musamma bi Abdullah. Abduh tidak menunjuk kepada bagian makna hayawan misalnya.
Allah juga tidak menunjuk kepada bagian makna an-natik. Nah, tidak menunjuk itu. Nah, karena Abdullah, ya, Abdullah ini yang dimaksudkan sebagai sebuah nama, bagian-bagiannya tidak menunjuk kepada bagian makna dari makna keseluruhan Abdullah sebagai sebuah nama, maka Abdullah disebut sebagai mufrad. Nah, bentuknya ini yang ketiga. Warabi'uh dan adapun yang keempat ayyakunah ialah adalahu ialah bagi lafat juz'un apa bagian zu makna yang memiliki makna dalun yang menunjukkan alaihi atas juz'i maknahu. Domir di alaihi ini kembali kepada juz'i maknahu. Ya, ini ya, kepada juz'i maknahu. Sama dengan yang ketiga. Lakin akan tetapi la yakunuh tidak ada dalalatuhu apapun nunjukannya juz'un zu makna itu ya kepada maknanya muradan ialah dikehendaki. Nahu contohnya al hayawanun natiku alaman contohnya seperti lafat hayawanun natik alaman sebagai sebuah nama lianna maknahu karena sesungguhnya apa maknanya al hayawanun natik sebagai sebuah nama hina id ay hina ja'lihi alaman ketika atau hina kaunihi alaman pada saat hayawanun natik ini menjadi nama apa artinya al-mahiyatul insaniyatuh ialah esensi al-insaniyatuh manusia esensi manusia ma'at tasyakhusi beserta individualitasnya ma'at tasyakhusi beserta individualitasnya. Bentuk mufrad yang keempat yaitu adalah lafat yang mana lafat ini memiliki bagian-bagian. Nah, bagian-bagian dari lafat ini memiliki makna dan juga bagian dari lafat ini menunjuk kepada bagian makna dari makna keseluruhan lafat itu. Tapi penunjukan dari bagian lafat kepada bagian makna dari makna keseluruhannya itu la yakunu muradan, tidak dikehendaki. Penunjukannya tidak dikehendaki. Nah, ini perbedaan antara bentuk yang ketiga dan yang keempat ini. Perbedaannya adalah kalau sebelumnya itu bagian lafaz itu tidak menunjukkan kepada bagian makna dari makna keseluruhan, maka yang keempat ini bagian dari lafaz itu menunjuk kepada bagian makna dari makna keseluruhan. Nah, kesamaannya antara yang ketiga yang keempat, kesamaannya bagian-bagian lafaz itu sama-sama memiliki makna. Sama-sama memiliki makna. Contohnya, seperti lafaz hayawanun natik yang dijadikan nama bagi seseorang. Ada seorang yang diberi nama dengan hayawanun natik. Makna hayawanun natik sebagai sebuah nama bagi seseorang adalah al-hayawanun natik al-mutasyakhis al-musamma bihayawanin natik. Atau individu manusia yang diberi nama dengan hayawanun natik. Itu adalah makna hayawanun natik sebagai sebuah nama. Nah, hayawanun natik ini terdiri dari dua bagian. Pertama hayawan, yang kedua natik. Hayawan memiliki makna tersendiri yaitu al-hayawaniyah, kemakhluk hidupan. Natik juga memiliki makna tersendiri yaitu an-natikiyah, bisa berpikir. Itu ya. Kemudian itu yang disebut dengan juz'un du makna. Kemudian ada kata dalun alaihi. Dalun alaihi. Hayawanun natik bagian-bagiannya ini yaitu hayawan dan natik menunjuk kepada bagian makna dari makna keseluruhan hayawanun natik sebagai sebuah nama. Hayawan menunjuk kepada makna al-hayawaniyah
natik menunjuk kepada makna natikiyah dari seseorang itu ya. Kan seseorang itu kan diberi nama hayawanun natik. Ada seseorang yang diberi nama dengan hayawanun natik. Berarti hayawanun natik itu maknanya adalah al hayawanun natik al mutasyakhis al musamma bizaid. Berarti lafat hayawan, lafat hayawan maknanya adalah al hayawaniyah. Nah, hayawan ini menunjuk kepada bagian makna dari makna keseluruhan hayawanun natik sebagai sebuah nama, yaitu menunjuk kepada sisi hayawaniyahnya. Natik juga demikian, menunjuk kepada sebagian makna dari makna keseluruhan al-hayawanun natik sebagai sebuah nama, yaitu an-natikiyah. Baik itu dalun alaihi. Namun, penunjukan lafat hayawan kepada sebagian makna dari keseluruhan makna hayawanun natik sebagai sebuah nama, juga menunjuknya lafat natik kepada sebagian makna dari makna keseluruhan hayawanun natik sebagai sebuah nama, la yakun muradan, tidak dikehendaki. Penunjukannya itu tidak dikehendaki. Karena yang dikehendaki dari lafat hayawanun natik sebagai sebuah nama, hayawanun natik ini menunjuk kepada individu manusia, individu manusia yang diberi nama dengan hayawanun natik. Bukan menunjuk kepada hayawaniyah, bukan menunjuk kepada natikiyah, tapi menunjuk kepada individu manusia yang diberi nama dengan hayawanun natik. Ini adalah penjelasan dari bentuk-bentuk atau kategori-kategori yang masuk dalam mufrad, kata mufrad. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.